Hai para pecinta badminton channel Indonesia, khususnya badminton PB Kusuma Tangkas. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya. Sudah sekitar 2 minggu saya tidak membuat atau mengupload video baru karena saya harus mendampingi para atlet saya ikut di turnamen di berbagai daerah. Ada yang ke Cup, ada yang tingkat provinsi, bahkan internasional. Jadi mohon maaf, saya belum bisa membuatkan video teknik. Tapi jangan khawatir, saya akan membawakan oleh-oleh hasil rekaman di mana mantan atlet PB Kusuma Tangkas bernama Clasius Chris Belandro berhadapan dengan pemain dari Korea. Saya sebut mantan atlet PB Kusuma Tangkas karena saat ini saya serahkan dia ke Chandra Wijaya. Mengapa demikian akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir video. Dan di akhir video akan saya jelaskan pula tentang strategi cara bermain di kejuaraan internasional, khususnya untuk para pelatih dan bapak-bapak yang mempunyai atlet atau anak saat ini yang sedang mengorbitkan anaknya ke tingkat internasional. Untuk bermain di tingkat internasional bukan hanya teknik maupun fisik. Ada banyak hal yang harus diketahui. Saya akan jelaskan di akhir video ya. Jangan di skip. Kini kita saksikan bagaimana cara Clasius Chris Belandro menghadapi pemain Korea Sang Young Pak. Clasius Chris Belandro mewakili Indonesia menghadap kamera dengan berkaos abu-abu, sedangkan Sang Young Pak mewakili Korea dengan berkaos merah membelakangi kamera. Untuk set pertama ini, Sang Young Pak melakukan serve 0-0. Keluar dorongan dari Sang Young Pak. Oh, Clasius Belandro juga melakukan kesalahan serupa. Oh, bagus sekali return smash dari Clasius Belandro. Sayang sekali servisnya keluar. Tanggung. Oh, dorongannya terlalu memanjang. Banyak sekali kesalahan dilakukan oleh Clasius Belandro. Cepat sekali sambaran di depan net. Keluar, lagi-lagi keluar. Keluar kesekian kalinya. Cepat sekali backhand smash dan backhand drive dari Clasius Belandro. Tanggung, disambar langsung oleh Young Pak. Gagal, netting lurus dari Young Pak. Lagi-lagi gagal. Suhu udara di dalam gedung Platinum ini cukup dingin dan ada banyak AC di sekitarnya, sehingga kedua pemain harus berusaha menyesuaikan laju shuttlecock dengan suhu dan angin yang seperti ini. Kesalahan lagi dilakukan oleh Belandro. Keluar lagi drive dari Belandro. Jumping smash dilakukan dari kotak belakang, tidak berhasil dikembalikan oleh Young Pak. Sang Young Pak meminta pergantian shuttlecock, mungkin karena tidak sesuai dengan keinginannya. Di kejuaraan internasional, para pemain harus mahir menyesuaikan atau beradaptasi dengan shuttlecock dan suhu. Lagi-lagi Clasius Belandro berhasil bermain netting dan melakukan net kill. Terdorong di backhand bawah belakang. Oh, backhand jumping smash ballerina dilakukan oleh Belandro.
Sayang sekali keluar dorongan silang dari Belandro. Skor 11. Break sebentar. Netting spin dari Yongpak gagal dikembalikan oleh Belandro. Tanggung, tapi Yongpak melakukan kesalahan fatal. Keluar drive dari Belandro. Semi smash ke sisi kanan Yongpak berhasil menambah poin Belandro. Smash yang tidak terlalu keras rupanya menyulitkan sang Yongpak. Oh, dipotong. Itulah kelebihan atlet yang berpostur tinggi. Tanggung, lifting dari Belandro tidak sampai kotak belakang. Antisipasi bola yang bagus sekali dari Belandro dengan melakukan netting silang. Oh, Yongpak sudah mengantisipasi netting lurus dari Belandro. Lagi-lagi keluar. Rupanya Belandro masih belum mudah beradaptasi. Oh, dorongan silang yang terlalu rendah sehingga mudah dipotong oleh Yongpak. Poin untuk Yongpak. Keluar lagi dorongan dari Belandro. Jumping smash oleh Yongpak. Diving dilakukan oleh Belandro dan berhasil masuk. Cukup banyak teknik badminton yang ditampilkan oleh Clasius Belandro, tetapi sayangnya untuk adaptasi lapangan dan shuttlecock masih kurang cepat. Kali ini masuk drive dari Belandro, tidak seperti biasanya yang selalu keluar. Lifting dari Belandro di smash keras oleh Yongpak dan gagal dikembalikan Belandro. Lifting dari Belandro dipotong oleh Yongpak, tapi sayang gagal menyeberangkan bola ke net. Yongpak lagi-lagi keluar dan game kemenangan untuk Yongpak. Oke, sudah melihat permainan Clasius Grace Belandro melawan sang Yongpak. Kini saya akan bahas detail beberapa hal yang mungkin bisa berguna bagi para atlet, para pelatih maupun orang tua agar tidak misunderstanding atau tidak saling menyalahkan ketika para atlet atau atletnya melakukan banyak kesalahan atau gagal di sebuah turnamen. Jika kalian sebagai seorang pelatih atau sebagai orang tua, kalian tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada kegagalan seorang anak atau atlet. Karena kegagalannya ada banyak sekali faktornya. Misalnya tentang shuttlecock. Shuttlecock perlu kalian ketahui ada shuttlecock yang mempunyai bulu tebal, ada yang berbahan kepala shuttlecocknya adalah kayu ataupun gabus. Berat shuttlecocknya juga berbeda, speednya juga berbeda. Jadi jika anak kalian atau atlet kalian biasa bermain di kejuaraan kabupaten atau tingkat provinsi, kemudian diterjunkan di sebuah kejuaraan internasional, maka dia harus pandai menyesuaikan tentang cara bermain menggunakan shuttlecock yang berbeda karakternya.
Ada berbagai macam karakter shuttlecock, itu yang perlu kita ketahui. Ada shuttlecock yang tidak bisa kita perlakukan untuk netting spin karena dia akan melambung lebih tinggi. Ada shuttlecock yang mempunyai speed jauh di atas rata-rata sehingga beberapa kali kita melakukan sentakan sedikit, dia tetap akan keluar seperti yang kita lihat tadi. Jadi jika kita ingin menerbitkan seorang atlet di pentas internasional, kalian atau pelatih harus menyiapkan shuttlecock yang mempunyai speed yang sama dan tentunya harganya akan mahal. Oleh sebab itu, salah satu alasan mengapa Clasius Chris Belandro yang berasal awalnya dari Kusuma Tangkas, saya serahkan ke Chandra Wijaya karena Chandra Wijaya mempunyai sponsor Yonex, sehingga pada saat melakukan drill, maka bola yang dilakukan adalah bola yang mempunyai kecepatan hampir sama dengan kecepatan kok yang dipakai di internasional, sehingga para atletnya akan mudah melakukan penyesuaian karena pada saat berlatih dia sudah terbiasa menggunakan shuttlecock yang hampir sama dengan kejuaraan di internasional. Untuk shuttlecock semacam itu sangat mahal harganya. Oleh sebab itu, bagi kalian yang biasa menggunakan shuttlecock yang murah atau biasa harganya, kemudian kalian menerjunkan atlet kalian di pentas internasional, ingat, kalian tidak boleh marah-marah kepada dia apabila kalian selama ini melakukan drill dengan bola yang murah, kemudian pada saat atlet itu tanding di kejuaraan internasional menggunakan shuttlecock yang berbeda, dia akan terus membuang bolanya sehingga kehilangan poin. Biasanya seorang pelatih atau bapak-bapak yang mempunyai anak untuk terjun di internasional akan menyalahkan atletnya. Jangan terlalu keras, harus begini, harus begitu. Sesungguhnya ada strategi untuk cara bermain ketika kita melakukan turnamen di internasional. Strategi itu bagi saya adalah top secret, jadi saya tidak akan menunjukkan di video ini. Sebab di pentas internasional ada teknik yang tidak boleh dipakai, ada teknik yang harus dipakai. Kemudian akurasi pukulan shuttlecocknya harus ke arah mana, itu ada semuanya. Jadi kalian bapak-bapak atau pelatih tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada atlet apabila kalian mempersiapkannya dengan cara yang salah. Saya bagi satu aja ya top secretnya. Kalian bisa perhatikan pemain tingkat dunia ketika bertanding di level internasional. Salah satunya akan saya bongkar di sini. Saya ambil contoh misalnya, garis ini adalah garis tengah lapangan. Kemudian ini adalah garis samping lapangan. Untuk atlet bisa mengendalikan shuttlecock, kalian tidak boleh menginstruksikan kepada atlet untuk melakukan akurasi di pinggir lapangan. Tetapi area targetnya adalah terletak di antara garis tengah ini sampai ke tengah lapangan, kemudian sampai ke tengah lapangan berikutnya. Jadi areanya adalah di tengah lapangan. Sehingga ketika ada pengaruh angin ataupun AC, maka shuttlecock tidak akan melaju jauh keluar lapangan. Itu ya. Jadi jangan terlalu pinggir mengarahkannya, smashnya ke arah badan, kemudian belokkan nettingnya juga tidak boleh terlalu ujung, melainkan cukup dibelokkan sampai ke area tengah saja. Itu salah satu strategi cara bermain di tingkat internasional. Selebihnya teknik apa yang harus digunakan, cara siapnya bagaimana, powerfulnya di teknik yang mana, itu top secret. Oke. Sekian dulu informasi dari saya berkaitan dengan sebuah pertandingan di tingkat internasional yang menggunakan shuttlecock berbeda, pengaruh suhu udara yang berbeda, menghadapi lawan yang ketinggiannya berbeda, semuanya mengandalkan strategi, bukan teknik maupun fisik. Ingat itu. Saya Kepala Pelatih PB Kusuma Tangkas dan pemilik PB Kusuma Tangkas mohon diri dan terima kasih.